Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita yang ada di rumah masing-masing, saudara mempersiapkan diri kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau bersuka cita karena kenaikan Tuhan Yesus, Allah kita yang mulia. Mari saudara, kita akan nyanyikan lagu yang mengatakan biar bumi akan berlalu. Haleluya. Oh Yesus luar biasa. Walaupun PSBB masih berlangsung, pandemi COVID-19 masih berlangsung, tapi kita percaya kasih setia Tuhan tak akan pernah berubah. Tuhan Yesus mau menyertai saya dan saudara. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kembali. Kita akan nyanyikan lagu yang mengatakan, Yesus kau kebenaran, kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, Kau adalah kebenaran. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang janjiku
janjiku kepadamu. Oh, haleluya. Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya. Biarlah semua mata memandang kepada-Mu Tuhan, kepada kebesaran-Mu, kepada keagungan-Mu Tuhan, kepada kekuasaan-Mu yang luar biasa. Engkau Allah yang telah naik ke surga, Engkau Allah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan, Engkau adalah Allah yang menjadi Tuhan dan Raja kami, pengharapan kami, penyelamat bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami, berkati kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Firman-Mu Allah yang maha kuasa. Oh Tuhan, oh firman-Mu Tuhan yang sanggup memberikan kepada kami Tuhan, oh Yesus, sesuatu hal yang baru. Mari Roh Kudus berkati kami dengan firman-Mu, pakai dan rapi hamba-Mu untuk dapat Tuhan menyeberangkan kebenaran firman-Mu. Oh haleluya.
Judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah pesan utama hari kenaikan Tuhan Yesus. Teksnya diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu Allah bahwa Engkau memelihara kehidupan kami sampai pada hari ini. Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau melindungi kami, Engkau Tuhan memberikan Tuhan segala kebaikan kepada kami. Bapa di surga, Engkau juga yang menguatkan kami Tuhan di dalam menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini. Tuhan, terpujilah nama. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah hadir di dalam ibadah pada hari ini. Kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau akan memberkati Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Engkau akan memberkati kami. Juga Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Kuduskan, sucikan sekali lagi. Biar Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pesan utama hari kenaikan Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Saudara, di dalam teks ini diceritakan bagaimana ada percakapan singkat sebelum Yesus naik ke surga sampai Yesus naik ke surga dan pesan dari malaikat. Sebelum Yesus naik ke surga, ada suatu percakapan singkat antara murid-murid dengan Tuhan Yesus. Murid-murid bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid bertanya seperti itu karena Yesus mau naik ke surga. Tetapi Israel pada waktu itu masih terjajah oleh kerajaan Romawi. Murid-murid seperti orang Israel pada umumnya sangat merindukan negara Israel yang merdeka, yang tidak dijajah oleh siapapun. Mereka sangat berharap kepada Yesus untuk membebaskan mereka dari penjajah. Karena Yesus adalah Mesias, anak Daud, yang akan menyelamatkan mereka dari musuh mereka.
Mereka percaya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuh mereka. Tetapi murid-murid belum benar-benar memahami, meskipun sudah mengikut Yesus selama 3 tahun, bahwa tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain dari dosa-dosa mereka, bukan menyelamatkan bangsa Israel dari musuh mereka, bukan membebaskan bangsa Israel dari penjajah. Jadi tujuan utama, misi utama Yesus datang ke dalam dunia ini adalah menyelamatkan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain dari dosa-dosanya, bukan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Yesus menjawab murid-murid, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Perhatikan saudara-saudara, Yesus menjawab murid-murid bukan dengan mau atau tidak mau memulihkan kerajaan Israel pada waktu itu, tetapi dengan mengarahkan mereka pada tujuan utama, pada misi utama kedatangannya ke dalam dunia, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Yesus meminta murid-murid menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sedangkan mengenai waktu pemulihan kerajaan Israel, murid-murid tidak perlu tahu, karena waktunya ditentukan oleh Bapa sendiri. Yesus ingin murid-murid fokus kepada pemberitaan Injil, fokus menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini. Karena itulah maksud kedatangan Yesus yang utama ke dalam dunia ini. Sedangkan hal memulihkan kerajaan Israel itu biarlah serahkan kepada Bapa yang menetapkan sendiri waktu yang tepat untuk kerajaan Israel dipulihkan. Sedangkan pada waktu itu ada hal yang lebih penting, yaitu menyaksikan Yesus bagi setiap orang. Setelah percakapan singkat itu, Yesus naik ke surga, disaksikan oleh murid-murid. Kemudian tiba-tiba berdiri 2 orang malaikat dekat mereka dan berkata bahwa Yesus yang naik ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Dia naik ke surga. Artinya Yesus akan datang kembali ke tempat itu, di tempat itu, untuk yang kedua kali. Pada waktu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, kita selalu diingatkan bahwa kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Seperti murid-murid yang ingin tahu, yang kepo dan bertanya waktu Yesus mau naik ke surga, "Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa ini?" Demikian juga sekarang ini
Banyak orang Kristen yang ingin tahu, yang kepo, kapan Yesus datang kembali. Mereka berusaha mencari petunjuk dari Alkitab dan meramal hari kedatangan Yesus. Tetapi sudah tentu tidak ada satupun yang tepat. Semua ramalan itu meleset. Yesus tidak datang pada hari yang mereka tetapkan. Karena memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus akan datang kembali. Yang tahu hanya Bapa di surga. Markus 13 ayat 32 mengatakan demikian. Tetapi tentang hari atau saat itu, yaitu tentang hari atau saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hanya Bapa di sorga yang tahu. Malaikat-malaikat tidak, bahkan Yesus pun tidak. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, sebetulnya Yesus ingin kita tidak perlu tahu kapan Dia datang kembali. Ia ingin kita memusatkan perhatian untuk menjadi saksinya. Seperti Yesus ingin murid-murid tidak perlu tahu kapan kerajaan Israel dipulihkan, demikian juga Ia ingin kita tidak perlu tahu kapan Ia datang kembali. Ia ingin kita fokus menjadi saksinya bagi dunia ini. Kita tidak perlu meramal, kita tidak perlu bertanya-tanya, kita tidak perlu menyelidiki kapan Yesus datang. Yang penting bagi kita adalah kita menjadi saksi Tuhan sampai Yesus datang kembali. Pesan utama dari hari kenaikan Tuhan Yesus adalah supaya kita menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini. Yesus naik ke surga, meninggalkan pekerjaan bagi kita, yaitu pekerjaan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Kita harus memberitakan Injil, baik melalui perkataan maupun perbuatan, supaya semua orang boleh percaya kepada Tuhan, bertobat dan diselamatkan. Itulah pesan utama Yesus sebelum Ia naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan apa yang Kuajarkan kepada. Puji Tuhan. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa pada hari ini kami bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kami sudah mendengarkan pesan utama Tuhan sebelum Engkau naik ke surga, yaitu supaya kami, Tuhan, menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid, mengajarkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami sendiri untuk melakukan perintah. Engkau mengirim Roh Kudus untuk memenuhi kami,
untuk menyertai kami melakukan tugas, menjadi saksi-Mu Tuhan di tempat lingkungan kami hidup, baik melalui perkataan, pemberitaan Injil, maupun melalui perbuatan. Mewujudkan Injil itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, menyatakan kasih-Mu kepada semua. Tuhan, tolong kami untuk melakukan hal ini. Tolong kami Tuhan untuk menjadi saksi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ini, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan berdoa buat persembahan dan berdoa syafaat. Nanti Ibu Lisa yang akan berdoa. Mari saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, pesan Tuhan bagi kita semua sungguh luar biasa. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kau mengajarkan kami Tuhan, untuk kami menjadi murid-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi garam, menjadi terang dimanapun kami berada. Engkau Tuhan Allah yang berjanji, yang akan selalu menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Dan kami bersyukur kuasa Allah yang luar biasa, firman-Mu yang luar biasa, ya dan amin itu Tuhan sanggup menggenapi di dalam seluruh kehidupan kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap bersyukur di hadapan Tuhan, dan kami Tuhan mau memberikan sedikit dari persembahan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kami juga berdoa Bapa yang di sorga, untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, tolong mampukan mereka untuk mereka melakukan tugas mereka dengan baik, benar, jujur, dan adil. Tuhan, biarlah Tuhan pemimpin bangsa kami sungguh-sungguh mengasihi warga negara Indonesia, sungguh-sungguh mengasihi rakyat Indonesia. Tuhan, ingin Tuhan rakyat ini memiliki keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Bapa, biarlah Tuhan Kau berkati pemimpin bangsa kami. Tolong mampukan mereka Tuhan untuk melaksanakan tugas amanat yang dipercayakan ketika mereka memegang tampuk pemerintahan, memegang jabatan saat ini. Oh Bapa, biarlah mereka melakukannya Tuhan, bukan karena pencitraan, bukan karena mereka Tuhan hanya sebagai melakukan tugas semata, tetapi biarlah mereka melakukannya karena mereka mengasihi Indonesia, mengasihi rakyat Indonesia. Bapa yang di surga, kami berdoa, biarlah Tuhan Kau menolong berkati pemimpin bangsa kami. Tolong Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan para menteri Tuhan, dan setiap orang-orang yang membantunya untuk menolong bangsa. Tuhan, membuat bangsa ini Tuhan dipulihkan dari keadaan yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19 ini. Bapak, biarlah Tuhan Kau yang akan memampukan mereka, memberikan kekuatan dan kemampuan Tuhan, memberikan kepada mereka Tuhan, oh Yesus, juga sukacita ketika mereka melaksanakan semua tugas-tugas ini. Biarlah mereka melakukan dengan jujur, dengan benar Tuhan, dengan adil
dan setia-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang memilih Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kau juga Tuhan yang akan Tuhan menolong mereka. Yesus membuat mereka Tuhan memiliki hati, memiliki Tuhan kepekaan untuk mereka Tuhan melaksanakan tugas mereka dengan baik, benar, jujur dan adil. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Berkati, bila kasih setia-Mu Kau nyatakan bagi setiap Tuhan umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Tuhan, gereja kami percaya firman-Mu Tuhan yang mengatakan bahwa Engkau Tuhan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna adanya. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan ketika Kau naik. Kau menyediakan berkat-berkat itu Tuhan bagi kami. Kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya akan semua berkat-berkat Allah yang Tuhan akan curahkan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari Roh Kudus Tuhan, Kau memberkati Tuhan terus kerja-Mu, GSC Anugerah di tempat ini. Tuhan nyatakan kasih dan setia-Mu. Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan juga untuk dapat melakukan tugas pelayanan kami dengan baik dan benar. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Juga berdoa Tuhan bagi setiap Tuhan penderita dari COVID-19 ini. Tuhan tolong, biarlah Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan keadaan mereka. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi atas hidup mereka. Tolong Tuhan setiap tim medis yang bekerja Tuhan untuk mengobati. Bapa berikan hikmat, berikan kepada mereka juga kesehatan yang menjaga dan melindungi mereka. Biarlah Tuhan ketika mereka melakukan semuanya ini dengan penuh pengabdian, Tuhan Engkau Allah yang akan memampukan mereka. Tuhan memberikan kepada mereka sukacita, memberikan kepada mereka Tuhan, oh Yesus Tuhan, damai sejahtera. Berkati keluarga yang ditinggalkan oleh setiap tim para medis ini. Tuhan mampukan mereka Tuhan untuk dapat mendukung Tuhan, oh Yesus Tuhan, tim para medis ini Tuhan melakukannya, melakukan tugasnya Tuhan dengan kerelaan, dengan ketulusan. Berkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan tim aparat keamanan juga Tuhan, berkati agar mereka Tuhan dapat bekerja dengan baik dan benar. Tuhan nyatakan kasih dan setia-Mu bagi Tuhan bangsa ini. Kami menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, sebab kami memintanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Allah kami di tempat yang maha tinggi. Dan kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sudah menolong ibadah pada hari ini. Bapak, kami berdoa kiranya Engkau akan berkati seluruh keluarga dari jemaat-Mu di rumah masing-masing. Bapak di surga, kasih karunia rahmat Kau limpahkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mengakhiri ibadah ini. Biarlah Bapa di surga Tuhan, berkat-Mu di atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Yesus Kristus sudah naik ke surga. Puji Tuhan. Dan akan datang kembali ke dunia untuk menjemput kita kembali. Amin. Tuhan memberkati. Amin.